Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga 200-an rupiah. Saham ini PBV-nya rendah, ROE-nya bagus, dan rutin membagi dividen. Pertanyaannya, apakah saham ini dijual murah? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan nanti di akhir video, akan ada kesimpulan dari pembahasan ini. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Nah, saat ini kita akan membahas saham WOMF atau PT Wahana Otomitra Multiarta. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan. Bidang usaha perusahaan termasuk sewa guna barang modal kepada penyewa dengan atau tanpa opsi pembelian. Untuk detail lengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kita masuk kepada struktur pemegang saham. 67,4% dipegang oleh pengendalinya, yaitu PT Bank Maybank Indonesia, dan 25% dipegang oleh PT Wahana Makmur Sejati, di mana hanya 7,5% saja saham yang berada di masyarakat. Dan saat video ini dibuat, saya tidak menemukan adanya top manajemen yang punya kepemilikan atas saham ini. Kita masuk kepada probabilitasnya. Dalam 10 tahun terakhir, saham ini cenderung mengalami penurunan pada bulan Mei dengan probabilitas kenaikan yang hanya 11% saja. Sebaliknya, pada bulan Februari, saham ini cenderung mengalami peningkatan, di mana punya probabilitas 70%. Hingga video ini dibuat, di Februari tahun 2023, harga sahamnya sudah naik 2,2%. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah total aset. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan punya total aset sebanyak 5,5 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat apa saja yang mendominasi total aset perusahaan. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa salah satu komponen terbesar dari pos aset perusahaan adalah piutang pembiayaan konsumen, di mana hal ini wajar mengingat pos ini berkaitan erat dengan sektor bisnis perusahaan. Selain itu, teman-teman bisa menemukan di sini bahwa total kas-nya bisa dikatakan sangat rendah dengan nominal yang hanya 627 miliar rupiah saja. Kemudian kita bahas dari liabilitasnya. Liabilitas perusahaan berjumlah 4,1 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Mayoritasnya merupakan liabilitas hutang bank kepada pihak ketiga sebanyak 2,3 triliun rupiah. Dan hal ini tentu saja bisa berdampak yang cukup besar terhadap beban usaha perusahaan, di mana beban bunganya akan semakin membesar. Begitu juga dengan adanya hutang obligasi kepada pihak ketiga dengan nominal 1,1 triliun rupiah. Dua aspek ini bisa saja berpengaruh signifikan terhadap beban bunga yang harus dibayar. Kemudian dari aspek ekuitas, teman-teman bisa lihat ekuitasnya 1,4 triliun, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Berikutnya kita bahas dari aspek laba rugi. Pendapatan usaha perusahaan berjumlah 1,2 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari core bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan konsumen, modal usaha, dan sewa pembiayaan sebanyak 1 triliun rupiah. Sedangkan untuk bebannya berjumlah 1,08 triliun yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Ternyata laba perusahaan naik dari 75 miliar menjadi 122 miliar di tahun 2022 ini. Hal itu karena terjadi kenaikan yang lebih besar untuk pendapatannya jika dibandingkan dengan total biayanya. Kita masuk kepada historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan ini punya EPS yang bisa dikatakan fluktuatif, di mana kinerja pada tahun 2022 memang lebih besar dari tahun sebelumnya, tapi belum bisa sebanding dengan tahun 2019 dengan pencapaian EPS sekitar 75 per lembar saham. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan cukup konsisten, di mana hanya pernah absen satu kali, yaitu di tahun 2021 dalam membagi dividen. Dividen yieldnya sekitar 3,5% per 5 kali dengan PBV 0,6 kali. Yang berarti dengan modal Rp410, saham ini dijual lebih murah dengan angka Rp266. NPM 11% dengan ROE 11%. Angka yang bisa dikatakan cukup baik. Tapi mereka punya nilai yang tinggi dengan angka 286%. Kemudian kita bahas dari kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 35%.
sempat di 460, tapi sempat juga di 183. Kita masuk kepada historical PBV. Teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata PBV-nya sekitar 0,6 kali, dan angka tersebut mirip seperti valuasi saat video ini dibuat. Untuk itu, teman-teman bisa ingat bahwa saham ini belum bisa dikatakan sangat murah. Dulunya pernah dihargai dengan PBV 1 kali, tapi pernah juga turun hingga ke PBV di bawah 0,5 kali. Nah, kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham YOMF ini menarik di harga 266? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah kita bahas. Tapi apabila teman-teman memang tertarik untuk membeli saham ini, alangkah lebih baik jika menunggu harganya turun mendekati angka 220. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oke, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara analisa laporan keuangan, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, tips, dan trik yang saya sampaikan terkait analisa laporan keuangan. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang mana diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.